Heyo, Only Friends. Kali ini kita ada di program baru DP nama Ngobrol-Ngobrol, di mana orang akan mengobrol semua obrolan-obrolan gokil tentang seputar perskenaan duniawi di Sulawesi Utara, tentang industri kreatif dan apa aja pokoknya. Dan pokoknya malam ini orang syuting malam sih sebenarnya. Pokoknya hari ini episode pertama ngobrol-ngobrol. Ini baru episode pertama DP bintang tamu. So luar biasa. Sebenarnya kalau mau ikut Akang, Rajal ini harusnya pas di video-video episode ke 100 baru baru dia muncul. Tepuk tangan lo bareng Stefan Ponto. Gokil. Terima kasih AKA Cada. Siap. Akhirnya ini udah syuting di kediaman sendiri. Jadi kita sempat bilang Pak Rajal, akhirnya kita ada alasan boleh main-main ulang kemari. Karena sebenarnya orang project ini kan saudari lama toh sebenarnya. Collab. Jadi sebelumnya Cada ini juga mulai duluan di dunia digital. Ya main YouTube, ya kan? Terus bikin video lagi, broadcast, merantau berhenti. Betul. Ya. Karena apa itu, Cat? Kesibukan. Karena ada gigs ulang. Karena ada gigs. Oh iya, karena waktu itu terakhir gigs metal kan itu. Metal M All. Metal M All itu yang dengan kita. Iya, terakhir tahun 2 broadcast di situ. Iya. Dan nggak tahu kita tak gantung, nggak tahu. Iya, ternyata. Soalnya abis itu memang terlalu stop sekali. Oh, dan ternyata enak dang. Maksudnya orang boleh yang sebelumnya kan memang orang jaga dengar lagu dang. Maksudnya apalagi anak-anak pe lagu dang. Tapi teman-teman lokal dang pe karya-karya. Tapi pas hari itu jadi lain karena akhirnya orang diajak untuk mau nggak mau mereview begitu dang. Kalau biasa kan orang cuma dengar, datang gigs, lihat DP live, tapi mau nggak mau waktu itu orang diajak review. Anjing, gila, gokil. Oke, ini ada di kediaman studionya Cada. Siap, gas. Studio apa? Jadi kalau mana yang lihat, beliau ini dari apa ya? Norton ya? Norton, Calvarium, terus Alien Penumbra, dan yang paling baru Coffee Break and Apocalypse. Dan itu dua band itu, Alien dan Coffee Break, apa ya? Kalau kita dengar rupa Norton, Calvarium, oke, kita berasa memang akar-akar sekali dah. Terus tiba-tiba kita dengar Alien dengan Coffee Break langsung berada di dunia lain. Itu maksudnya yang berbeda. Iya. Gimana? Maksudnya boleh sampai ngana pribadi dong, maksudnya boleh membagi ngana diri ya. Membagi ngana jiwa ya. Ya gila. Alter ego, ayo sering kita ada yang bilang alter ego banyak ternyata. Enggak, sebenarnya ya itu karena mungkin terlalu bosan main metal tuh. Betul. Karena kayaknya orang perlu cooling down tuh. Kayak pada akhirnya kita rasa ya nggak mungkin kita stuck di main metal terus bicara tentang neraka lah. Ya kalau itu dari kita masih umur 16 terus udah gitu, bayangin itu dari umur 16 sampai sekarang itu kita sekarang sudah 30. Ini stay true di dunia permetalan Sulawesi Utara. Pada akhirnya kan ya kayak orang butuh cooling down dah. Jadi orang bereksperimen dengan musik-musik lain. Kiapa sampai akhirnya ya maksudnya begini. Ya otomatis kalau orang bicara pun kalau ngana backing kebanyakan ngape karya juga ngatuangkan di Norton juga, ada beberapa juga di Calvarium. Nah itu kan memang so tahu dang ngape akar dan ngape roots dang. Nah yang maksudnya sampai dan orang juga nak menutup kemungkinan mendengarkan banyak musik begitu. Referensi nak cuma itu. Tapi akhirnya ini lah, dream pop cuy. Iya toh. Coffee Break yang Coffee Break kan. Mar dengan begitu, ini kalau kita pribadi dan kayak betul lo nggak bilang di saat orang yang isi kepala rusuh kan itu full of distortion, tiba-tiba
kita tapi adem. Nah, maksudnya siapa boleh sampai dream pop dong. Emang ngapain referensi apa, Sob? Nah, itu Sigaret after sex. iya. Ya itu karena itu kita dapat ini band itu sebelum Dorang Top loh soalnya 2018 tuh. Sigaret after sex itu kita dapat di YouTube. Itu justru karena kita cari band-band post rock awalnya. Post rock shoegaze dah. Nah ternyata shoegaze ini DP roots itu ada yang disebut dream pop, bla bla bla, itu kayak band-band sama yang Mazy Star, sub genre begitu ya. Kayak dia maksudnya berkembang dari situ dah. Dari roots dah. Pas kita dengar oh ini ternyata dream pop 80-an, oh ya itu enak dah maksudnya, oh cocok for relaksasi lah. Relaksasi betul. Itu jadi kan orang nggak mungkin metalheads, orang nggak mungkin headbang hari-hari terus dengar metal tiap jam, tiap hari tua jam 12 dong dengar metal, nggak mungkin. Betul. Ya, paling kan kalau orang habis kerja lah, orang butuh ya relax lah begitu. Dengan kalau dari kita pribadi juga sebenarnya maksudnya ya kalau kita memang dari awal mendengarkan besar maksudnya dengan musik underground dan musik punk, hardcore, metal, bahkan black metal beberapa. Cuman pada akhirnya kemarin chat lebih ke iko suasana hati, nggak tahu. Yes, itu betul sekali. Sampai kemarin kan di playlist akhirnya ada Firsa Basari lagi. Nah, itu. Nah, karena yang tadinya ngapain trigger dari awal mau bikin side project shoegaze, maksudnya ambil referensi dari band-band shoegaze, akhirnya sampai menuju ke dream pop. Ngapain trigger band yang Ana dengarkan waktu itu apa? Band shoegaze waktu itu. Pertama, Alcest sebenarnya. Alcest. Kalau band dari Prancis itu ini pengetahuan Formoni. Pengetahuan. Sebenarnya Alcest itu band black metal. Oh ya? Dong PDMO itu black metal sekali orang. Terus orang pas orang bikin album, jatuh ke shoegaze begitu orang. Jadi shoegaze mau bilang metal sih masih metal karena distorsi dalam kita. Tapi secara struktur vokal clean akhirnya. Akhirnya vokal clean, tapi secara struktur itu shoegaze sebenarnya. Pakai vokal clean, ada gitar akustik di situ, ada strings, ada efek ambience. Nah, ada efek ambience. Jadi distorsi yang digunakan sondak distorsi yang memang full gain full sekali. Betul. Jadi berat ada fast sadiki. Jadi kayak anjir ini band dari black metal kok jadi band shoegaze. Apalagi kan Ngana juga kan maksudnya pelaku black metal juga maksudnya dengan karya-karya yang ekstrim. Karena dengar Dorang awalnya. Jadi kok siapa ya? Maksudnya Dorang justru terkenal pas menjadi shoegaze. Dorang black metal kan terkenal loh. PDMO itu, PDMO 4 lagu itu Dorang terkenal. Tapi di YouTube ada Dorang lagu yang masih black metal. Masih ada. Referensi cuy. Dirilis itu. Dirilis. Ampal Agus tuh itu, punya masih muka cemong-cemong lah, masih pakai core paint, bla bla bla, gondrong, pakai spike. Total lah ya. Black metal total, Prancis black metal lah, 90-an begitu dong. Ekstrim. Ini tahun 2000 itu dong sih keluar dong album Souvenir apa itu. Ya tadi tahu ada penyebutan sih, ternyata tahu bahasa Prancis dong. Souvenir dong, Outremont ke Abus tuh. Nah itu di situ yang orang, anjir kok nih band jadi kayak pendengar orang sama yang dari musim dingin ke musim semi dong, ke musim panas, berubah sekali, drastis sekali dari perubahan. Jadi kayak ngapain bangun dari musim dingin, ada tidur hibernasi musim dingin, ngapain bangun begini, anjir di luar ada banyak bunga, kayak begitu dong. Jadi DP suasana ya. DP suasana. Ternyata kan tuh DP dia kan tuh vokalis itu terinspirasi dari mimpi. Kayak dia ada mimpi dong. Dia mimpi beberapa kali dong, rupa kayak rantai mimpi begitu. Dia mimpi yang sama gitu cerita. Bagi lucid dream lah. Lucid dream. Dia mimpi ada bangun di dunia yang kayak nggak sama di dunia ini, cuman indah sekali dong. Jadi dia mendeskripsikan kayaknya itu dia pengalaman spiritual deh, gitu dah. Betul. Nah, pun dia istilahnya diartikulasikan itu di musik. Dan sukses. DP album setelah itu sukses dan laku, jadi salah satu pionir genre black metal shoegaze itu, black gaze. Jadi dari Dorang sebenarnya waktu itu kan kita sempat bikin project 2009 DP nama tuh. Itu DP preferensi dari Dorang, DP referensi. Cuma itu project itu nanda sempat main live. Itu bawa warna-warna musiknya si band itu. Si Alcest ini.
dari situ akhirnya kita bereksperimentasi dengan itu musik-musik post rock, shoegaze, Betul. dream pop, pada akhirnya bentuk Coffee Break itu dia. Apokalips ini. Karena dengar Cigarettes After Sex lagi itu. Ya pengaruh juga. Ada pengaruh Akhirnya jadi itu dream lagi. pop lah ya. Akhirnya Kalau jadi bahasa dream pop. sekarang kan dream pop. Nah, itu yang menarik, maksudnya kebanyakan juga, apalagi kalau yang dibilang musisi yang lahir dari lawan arus dan jadi ada yang tadinya musik ini kan memang jadi media toh, jadi media for orang, ada yang bilang media untuk menyuarakan apapun itu, ekspresi, bentuk ekspresi dan bahasanya universal. Nah, salah satu for menceritakan DP pelaku itu pengalaman spiritual. Yes. Nah, kan akhirnya jadi karya. Itu sama dengan kalau ini tadengarnya ceritanya Gerard Way, MCR. Nah, Raja Lewa gitu, Cak. Jadi dia ada ada pengalaman spiritual tertentu yang dia alami sendiri. Itu dia coret-coret semua di dinding. Nah, ada beberapa yang dituangkan di MCR, beberapa lagu di musik, sama dengan Cancer, yang Black Parade dan segala macam. Dan kebanyakan orang-orang yang begitu, maksudnya untuk secara umum, dompet karya itu nggak bisa dinikmati secara umum, nggak dari bahasa. Nggak bisa orang nggak bisa tangkap secara general begitu. Betul. Karena itu tuh pengalaman personal tuh. Betul. Apalagi dikemas dengan musik yang shoegaze, underrated. Nggak mainstream. Betul. Ini aja kalau orang mau bilang, kemarin juga beberapa minggu yang lalu dari syuting ini, itu kan baru ada backing juga acara yang Apokalips main yang Yes Day ya, dan ternyata luar biasa ya, maksudnya akhirnya begitu cepat Manado sampai di sana. Sampai di titik itu. Terus wajah-wajah baru cuy. Band-band baru dengan wajah-wajah baru, dan teman-teman itu mampu bereksplorasi dan dompe musik yang yang sebelumnya masih dikatakan tabu lah ya, karena kan shoegaze, dream pop, psychedelic, dan kawan-kawan post rock itu memang mungkin secara personal masing-masing sosok dengar, cuman nggak berani mainkan. Betul. Nah, Coffee Break and Apokalips itu pure cinta-cinta. Ya itu sih. I miss you. Iya sih. Banyak. Sebenarnya DP referensi kan Cigarettes After Sex sebenarnya. Jadi pas kita temukan itu Cigarettes After Sex 2018, kita langsung anjing, ini band ini enak sekali loh, maksudnya kita sampai putar DP album yang Cry itu 1 kali 24 jam. Sama lagi, kita suka Kayak anjir, ini candu sekali namanya. Betul. Ini simple, maksudnya itu musik yang simple, dan kalau for anak-anak metal lah, for dengan musik yang begitu kan, terus biasa dengar musik yang rumit, maksudnya. Betul. Terus biasa mainkan musik yang rumit, orang dengarkan musik yang rumit, orang mainkan musik yang rumit begitu. Jadi pendengar itu kayak data istirahat begitu, data kayak cooling down, dan tiba-tiba kayak anjir, kok bisa musik sesimpel chord 1 2 3 4 begini enak sekali mau dengar, relax sekali gitu. Terus merdu lagi begitu. Pakai efek vokal itu. Kayaknya kita pikir vokalis cewek justru. Sama, first impression cewek. First impression kita dengar cewek, dia tomboy begitu. Iya. Kalau ngoni kalau dengar, mungkin yang belum tahu dah maksudnya, tapi yang tak mungkin lah hari ini nggak ada yang tahu. So konser sama 2 kali konser di Indonesia. Tapi pastinya kalau yang ngoni baru dengar Cigarettes After Sex, kok ngoni cuma dengar kayak di Spotify, di YouTube atau sama. Nggak lihat dong live dong. Ngoni mau terbawa ngoni imajinasi bagambar. Kalau kita nggak tahu traveling, kalau kita nggak tahu pertama kali dengar itu yang Cry dengan ada beberapa Sweet dengan Apokalips. Gitu. Nah, itu kita pakai gambaran rupa DP vokalis ini Blondie. Orang Blondie tak gulung sambil berokok pakai gincu. biru. Orang Prancis. Terus DP banyaknya begini. Orang Prancis. Ternyata raja brewok lagi anjir, manly sekali lagi. Bentukan. Iya. Si Greg Gonzalez itu. Iya.
Coffee Break and Apocalypse EP, sorry, itu apa konsepnya? Dia rilis EP apa sih? Demo. 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 Sebenarnya itu sudah dari 2022 gitu. Jadi Iya, sebenarnya kan sering posting juga tuh di itu YouTube. kirim-kirim pengoni itu teman-teman. Jadi kita sebenarnya kok ini proyek-proyek ini yang di luar metal, yang non metal, proyek-proyek yang non metal ini cuma kayak tapi eksperimentasi di kamar begitu. Jadi di sini kita rekam lagu Di kalau sini ada semua ya. di sini cuma di kamar. Jadi kalau ada depan ada begitu, kita tidur misalnya tuh, terus depan ada dong, tak. Itu kita ingat no, kita ingat tuh. Jadi ini lagu, ini boleh jadi lagu. Karena rekam dulu atau langsung rekam di gitar, rekam kotor yang di handphone, rekam kotor, sudah jadi ingat bikin double lirik no, sesimpel mungkin dong. Ya lirik sesimpel mungkin, baru records begitu. Itu jadi kumpulan lagu-lagu itu yang jadi Coffee Break for the Apocalypse. Kau cocok lagi dengan DP suara yang maksudnya orang-orang kalau ngani cuma dengar dia di Calvarium, Norton, memang ya sudahlah seorang Stephen Ponto cadas lah begitu. Pas krim dan. Ya, basket pada. Bataria. Ada dulu bagi nggak tahu bass krim. Jadi juga tapi vokalis. Atau inhale. Nggak tahu ini kayak so apa pixel jago gitu gutural sejago. Kok tiba-tiba nyanyi biasa dong di Coffee Break and Apocalypse, di Alien Penumbra, dan cocok nggak tahu merdu dong Cak. Perbedaan dengan Alien Penumbra ini itu sama. Post-punk. Nah, dia kalau Alien kan ada konsep post-punk. Oke. Jadi itu dari nggak sampai otak juga. Sama lagi dia jadi eksperimentasi yang kita rekam sendiri awalnya no. Suka bikin lagu sama yang The Cure tuh. Iya. Kayak begitu kan. Pasti teman-teman lagi ada kayak cita-cita supaya kita suka band ini, kita suka bikin lagu sama yang dorang deh. Kayak begitu kan. Betul. Pasti sama orang begitu. Nggak menutup kemungkinan cuma di metal lah. Betul. Di punk pasti begitu lah. Pasti. Sama, tolongnya begitu di Tom referensi karena luas dong. Jadi kayaknya tetap suka bikin lagu sama yang Joy Division atau The Cure deh begitu kan. ATSA bikin lagu begitu. Pas jadi ya sudah cuma tersimpan di laptop kan. Iya. Tersimpan di laptop, tiba-tiba kita upload. Dan teman-teman apresiasi bilang no respon wih bikin live juga ini. Nanti kita yang gitar. Tiba-tiba sama dengan rupa di waktu pertama kali rilisnya Coffee Break and Apocalypse itu bikin DP musik video itu tiba-tiba kita tangkap ada Agung ini main bass ya kan begitu. Nah itu sama dengan rupa begitu dong, ada teman-teman memberi diri respon menawarkan diri begitu. Kita jadi dengar dorang sih. Tak isi juga lebih bahas kayak begitu. Jadi makanya kita langsung respon balik langsung. Oh iya mas terang main live juga. Daripada ini lagu cuma biar di laptop betul. Atau di YouTube atau di Spotify atau Bandcamp tuh begitu. Jadi disayangkan sih kalau karya yang bagus itu cuma tersimpan begitu. Tanpa tuh ya. Jadi ya kita lihat bersyukur sih sekarang teman-teman yang rupa dari Mospit, dari yang lain-lain udah bikin gigs yang nyanak cuman hardcore atau metal. Betul. Jadi orang lagi guide band-band shoegaze, band-band post rock ya, itu sebuah perkembangan betul. Karena mungkin saja ada materi-materinya teman-teman yang mungkin bukan musik-musik itu. Betul. Jadi mungkin sudah simpan lama, terus orang suka tahu mau dituangkan di mana ya. Padahal materi bagus loh gitu dong. Iya. Jadi ada tuh DP Wadah dong sekarang. Itu yang kita apresiasi lagi for teman-teman lain yang bikin gigs dong. Itu dong yang gitu. Nah, ini Chat, kalau kan sebenarnya secara keseluruhan lah ya, pasti ya berbeda drastis. Dan kalau ini kita juga pribadi, makanya dari dulu kita suka sekali membaca dengan soal tubuh begini. Tubuh begini. Ya artinya Alien Penumbra, Coffee Break and Apocalypse. Ya orang tahu lah kalau Alien post-punk, terus dream pop juga si Coffee Break. Tapi DP lirik dong, maksudnya DP cerita dari setiap lagu-lagu itu, kalau kita kan dengar Coffee Break and Apocalypse ini cinta-cinta sekali nih. NTP sisi emo lah ini. Kalau Alien tentang apa so? Kayak Alien random gua. Random topik dia. Sama kayak The Cure dong. Kayak random topik. Cinta-cintanya ada. Iya, cinta oke, maksudnya fetis oke. Fetis kayak begitu. Drunkenness oke, kayak betul. apa?
kecanduan oke begitu dah. Dan itu begitu. Dan itu ya ngana pe referensi seorang Cada pe referensi menulis lirik di dua band yang berbeda ini. Maksudnya itu dari mana? Dari ngana Lila Hari-Hari ngana rasa atau Tamang pe cerita. Kita rasa lesi semua orang kan mengalami beragam situasi itu dan kondisi betul di dalam hidup lah, apalagi kalau seumur 20-an begitu. Ya pasti banyak Parno pasti banyak yang menjelang 30 menjelang 30 mulai gelisah-gelisah, mulai krisis eksistensi lah. Mulai baca-baca filsafat lah. Membenarkan yang ada posisi. Betul lagi, iya lagi. Iya tuh. Kayak begitu dong. Jadi itu yang turun ambil di situ tuh, ambil satu-satu. Pasti lah tuh kalau teman-teman lain yang apa pasti orang akan ambil di kesehariannya orang tuh. Orang pe pengalaman pribadi atau orang pe cerita-cerita yang mana itu random. Iya. Nak mentok tong bercerita kalau misalnya soal metal tong bercerita untuk neraka lah, kegelapan lah, kematian lah, apalah. Mungkin selamanya tong kontemplasi tentang kematian. Betul. Tiba misalnya siang-siang, misalnya pagi-pagi tong berpikiran tentang kematian. Anjir kamu mati gimana ini? Nah, itu bikin lagu black metal lah. Habis itu siang-siang tong lihat ini pemandangan bagus loh. Sunset misalnya. Sore tong lihat sunset. Ya nggak mungkin lah anak tulis tentang itu kan. Betul. Jadi pengalaman random itu sih yang apa nah ya kalau for orang itu orang-orang seni, for orang-orang yang suka tulis lirik sastrawan begitu kan. Ya semua hal orang suka tulis. Jadi itu loh dari koleksi kerendeman tulisan itu jadi lagu. Apa yang tersirat orang sampai pikiran, dia turun ke hati. Sayang kalau cuma mau lewat begitu saja toh. Terabadikan lah di lagu. Cuma kalau Alien cukup random sih. Kalau Coffee Break dia ada tematik sendiri dia. Nah itu. Kalau Coffee Break dia memang soal kita hubungan. Toh kita sampai sekarang gagal semua. Kayak begitu. Ini jadi kalau Coffee Break dia lebih personal, kayak dia bercerita tentang keintiman gua. Karena sebenarnya tadinya Coffee Break ini kan ngana sendiri, solo. Proyek solo dan ya cuma sebatas dirilis saja atau dirilis. Makanya waktu beberapa minggu kemarin yang di acara GSD itu panggung pertama toh. Iya, panggung pertama mana full personil lagi. 6 orang. Iya. Keyboard lagi di situ. Jadi kita saja pribadi karena kenal Ngana lumayan lama dan kayak kita aja tak kaget dang rupa Ngana ternyata bawa live. Kita sih nak sangka juga mau bawa live itu project itu karena terlalu personal menurut kita itu. Nah itu Ngana bicara curhat juga curhat pada diri sendiri ya seperti itu. Itu kayak apa dang? Ya orang ini kan 18 plus tuh. Oh iya. 18 plus. Jadi kalau mau minum teh. Ada selingan. Terus. Nah kalau orang-orang kan pasti ya mengalami ya gonta-ganti pasangan lah atau apa begitu ya. Dan itu pengalaman itu keintiman itu kan kadang kalau kita pribadi kita nak suka cuman hilang sebatas apa gitu. Jadi selama berhubungan bla 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 pacaran atau apa atau jadi one night stand justru. Pernah kita bikin lagu di project Coffee Break for the Apocalypse itu. Kita bikin for tapi one night stand. Jadi kayak kita dapat one night stand waktu itu tidur satu malam, anjir tak baper. Jadi lagu lah. Betul. Jadi kayak anjir harusnya tuh one night stand loh. Mungkin ada perasaan sih itu. Seorang Stephen Ponto, aka Cada, secara personal berarti Ngana ini secara personal tipe orang yang baperan dang kan? Secara hubungan. Iya juga sih. Kita tipe orang yang sangat sensitif kalau soal perasaan, kalau soal emosional kita sensitif sekali. Jadi kayak ya over bekal lah istilahnya. Kita bisa saja misalnya kalau dalam DP konteks musik dong. Ya masih sedang mana? Ada penonton bayaran di sini. Pencuri macis. Terus. Kita bisa saja misalnya jalani hubungan dengan orang misalnya 1 minggu dong begitu. 1 minggu. Terus kita dapat satu lagu atau album begitu yang relating dia begitu. Nah itu kita akan ingat dia terus. Itu kita tipe orang yang begitu, yang over
nggak tahu lagi sih ya, Tapi- itu apa peristiwa. Tapi berarti Ngana juga ya karena memang seorang perasa dan Iya, seorang yang cukup emosional gitu. emosional. Berarti Ngana juga termasuk tipe laki-laki yang romantis. Ada banyak yang bilang begitu, Iya. karena di Coffee Break pun tapi mantan itu bikin lagu. Asik. Berarti Jadi kayak begini nih, itu project kayak kita nggak bilang kalau kita bikin lagu tentang dia. iya. Cuman pas DP besok, pas kelar DP lagu terus kelar rekam, kita bilang Mantan nih. Iya mantan ini dah. Kita bilang kita bikin lagu tentang Ana loh. Apa salah? Iya, kita bikin lagu tentang kita. Nah, mungkin tahu kuat tapi perasaannya dia bikin lagu. Ai perayaan bikin lagu tentang itu dah. I miss you. Bukan. Nah yang Angel. Aja. Mana DP lirik alay sekali. Untung bahasa Inggris jadi Bahasa keren. Inggris, jadi nggak Jadi terlalu keren. alay. Kalau orang Inggris baca alay no. Kenapa mau? Jadi makanya lupa kita bilang di awal chat. Episode pertama ini DP partner ngobrol ini seluar biasa dang ini. Gokil. Cuma ada di sini toh, Chat. Ini kan kita baru curhat di sini. Sebenarnya waktu Coffee Break main itu, kita mau spill sebenarnya di situ. Cuma kita malu dah. Kita malu. Belum ini. Aqua Racing belum kuat. Tabelnya waktu main kan, orang nak minum itu, sober semua tuh itu. Sober karena tuh main kedua tuh. Jadi sober. Jadi anda itu lah, apa lancar istilahnya artikulasi nah lancar. Iya. Jadi pas Andrew Stifler bertanya kita agak anjir tuh cerita nggak sih? Kalau setengah main dengan band asli misalnya Calvarium nggak boleh curhat itu pakai pakai amarah tuh. Iya. Ekspresi yang lain dah yang Kita rindu pengana. Nggak salah gitu juga si anjing. Tapi karena memang ini apa ya maksudnya band yang memang pada dasarnya syahdu. Jadi pembawaannya kok mesti syahdu. dari pembawaan ya mesti tuh ya melankoli. bla bla bla. Kemarin baru-baru kita lihat update story waktu mau latihan itu ente katundaan Oh iya, itu ada latihan yang orang. apa drum Sam Jojo ada bikin Jojo. Jojo dengan Vano. Iya. Itu Jojo ke teman pelayanan gua. iya Jadi dia gantikan Pak Agung tuh karena Bung Agung apa berhalangan. Pulih apa lagi memulihkan diri kok sakit. makanya kita sempat lihat Agung udah ada ini kan kalau di sakit. video kan Agung yang main bass kan Dia yang rekam itu. Ferdi lagi ya ditarik ya. Sebenarnya gua awalnya Ferdi yang waktu di Alien kan Ferdi bilang, "Cep ngapain project yang Coffee Break itu kayaknya boleh main live deh." Terus ya oke kalau ada tamang dengan tuh yang suka main, oke tong main nah. Mar itu cocok kok di kafe-kafe dong. Iya. Karena ya musik begitu tuh, musik dream pop dong, indie begitu lah. Jadi cocok di kafe-kafe. Dia yang menawarkan diri pertama Ferdi. Ferdi yang bilang, "Suruh cat orang gas join tong saya naik dong." Kaget tiba-tiba sudah Agung lagi bersuara begitu dong. Jadi kita panggil pak teman-teman. Jadi yang dari Alien lah Dari semuanya. Alien iya kebanyakan dari Alien. Jadi udah paling Alien ganti nama. Sam sama Ferdi. Dengan siapa ada lagi? Fafel itu yang keyboard. Oh, yang Fafel kan keyboard. main di Alien lagi tuh dia Betul. keyboardis. Alien keyboard ganti-ganti no. Kalau Alien bikin, terus cabutan-cabutan tuh. cabutan. Tapi tetap DP frontman. Nah, ini yang paling apa ya? Maksudnya epic sekali dong secara. Jadi begini, Ngana dengar lagu. Kalau rupa orang dengar lagu, Ngana sering nggak begitu kan? Dengar lagu band yang apalagi band yang Ngana belum tahu explore, dong, belum explore dong. Misalnya apa ya dream pop lah, dream pop begitu. Atau post rock atau punk, hardcore bahkan. Orang kan pasti solid bisa dang apa ya? Menilai dang rupa DP musik hardcore. DP style pasti New York City nih. Imajinasinya DP gambaran begitu. Dream pop. DP visual ini. Dia main di Alien post punk, dream pop, pakai new rock anjing. Visual nggak berubah. DP visual nggak berubah. Maksudnya fashion itu for Ngana apa sih? Iya, Identitas atau apa begitu? Kayaknya begitu deh. Kayaknya maksudnya karena mungkin itu mentok di metal kan. Jadi Betul. fashion itu terbawa. Jadi kayak kita Melekat sekali, ya. Cara berpakaian begitu loh. Jadi nggak akan berubah kita cara berpakaian kalau kita band misalnya mungkin post rock atau dream pop. Ya kita pakai hitam loh.
So tadi pakai yang ada yang putih. Nyurok. Pakai nyurok. Dia lihat pakai nyuruh. Pakai nyurok. Kemarin main yang Coffee Break. Oh enggak enggak pakai nyurok. Enggak pakai. Itu solo bahaya sekali sih. Kalau Coffee Break ya. Tapi kan seorang Robert Smith juga The Cure juga memang biar dia so tua sekali sampai sekarang pakai tetap pakai gotik begitu dong, masih gotik dan make up dan dengan DP rambut yang ciri khas sama singa sama gokil, dan dia so tua sekarang masih begitu dong. Di awal kan kemunculan di Friday I'm in Love itu yang apa itu DP nama toko fiktif yang dia pakai. Yang pakai yang gunting itu manusia gunting kan dia tampilannya begitu. Tampilan begitu. Dengan baju gombrang begitu dong. Ya gotik sekali dan begitu. Dan maksudnya secara DP tampilan juga orang so bisa lihat bahwa ini DP identitas nih begitu. DP karakter nggak akan berubah. Nah, maksudnya ente juga sekuat itu kayaknya itu karena memang melekat biasa main musik keras dengan fashion yang begitu, yang hitam-hitam. Jadi Pak, cuma satu yang kurang untuk mainnya berdarah-darah ya. itu yang kurang. Kalau itu black metal sekali. Kamu kira main dream pop berdarah-darah. Romantis sekali. Ini bisa, ente bikin cerita baru. Ini perjuangan, ada alur cerita. Kecuali begitu dong, itu narasikan itu alur cerita. Kalau band Indonesia kan kuburan kan? Cross orang cross dress kali tuh. Terus dompet lagu kan ya, maksudnya lagu pop dengan lirik yang humoris sekali itu parodi itu kan anjing juga maksudnya itu kan satu surprise for para unik anjing, ternyata belum kira secara cover band black metal ini. Lihat secara visual anjir band black metal. Pas nasi menyala di sound brengsek. Lupa. Tapi maksudnya dalam arti di hari ini juga perkembangan zaman kita rasa sama sonda itu jadi satu tolak ukur. Patokan bahwa ngana main apa itu. Orang-orang sekarang lebih menikmati memang pure ngana musik orang musik. Walaupun sebenarnya di dalam beberapa musik dia ada keterikatan antara fashion dengan musiknya. Musik itu sendiri betul. Jadi ya mungkin yang subkultur yang mengutamakan fashion dan musik itu sendiri yang nggak bisa terpisah itu yang dong jaga dari budaya betul, kayak betul, metal misalnya. Yes. Nah, ya kalau tuh lihat modern metal pun nggak jauh-jauh dari fashionnya, pasti minimalis tuh, pasti hitam, abu-abu, putih begitu. Mendefinisikan dorang pemusik. Luar biasa. Jadi kalau konsep minimalis itu kayak warna-warna seperti hitam, putih, abu-abu, black and grey begitu kan. Itu lah kalau di kayak Cigarettes After Sex, konsep justru black and white. Betul. Dan minimalis sekali. Justru kalau misalnya mau bunung DP lagu, nonton DP konser, atau misalnya mau nonton DP konser mau tutup telinga begitu, dapatnya itu band hardcore loh. Betul. Kamu pakai jaket kuli. Iya, band keras lah. Kayak band doom kayak band metal gitu. Betul. Kayak anjir lu asap-asap pun ada kabut-kabut. Tapi kalau semacam rupa misalnya Cigarettes After Sex, maksudnya cukup menggambarkan sih kayak secara visual dan musik kelam karena melankolis karena galau galau sebenarnya itu. Betul. Kegalauan yang terlalu melankolis sampai karena ya mau menangis pun nggak bisa, cuma bisa menyanyi. karena saking sedihnya pakai efek vokal pakai efek vokal ada reverb, ngapain reverb sevol lanjut. Mar, ngomong-ngomong di sela tompe pembicaraan ini OnlyFriends. Jadi OnlyFriends itu sapaan Gary Only. Untuk apa kak? Untuk audiens kan ada OnlyFans. karena kebetulan saya tidak bugil. Jadi OnlyFriends saja. Nah, mencari DP waktu ini susah sebenarnya. Sebenarnya orang dua sama-sama ini sih, sama-sama sibuk. Ngenalekan juga begitu. Banyak proyek juga. Amin. Benle pun banyak. Akhirnya ya nggak terlalu banyak juga sih.
band gigs. Pernah waktu itu orang baku janji, cuma baku janji bakar-bakar anjing. Oh iya waktu Iya, itu mohon itu. dari Tomohon. Ya kita sih kalau nyana kita panglupa sekali. Sebenarnya shoot hari ini itu nggak akan pernah terjadi kalau dia nyak kabar ulang. Iya tadi dia lupa lagi. Lupa, serius. Guys, only friends. Lupa lagi. Lupa. Gokil. Cuma biasa lah itu. Pas baku janji, tiba-tiba ada dinas, tiba-tiba ada kemana. Nah, kerja. Apalagi sekarang, maksudnya berarti band berapa sekarang? Norton, Calvarium, Alien, Coffee Break. Yang aktif itu 4 itu. Ada yang apa? Chaos Take apa? Kalau yang itu project antar pulau gua kalau itu. Jadi yang tempat teman-teman dari Jawa, Chaos Sofia. Metal. Black metal lagi. Black metal. Cuman dia jenis black metal melodik begitu. Jadi paling banyak DP ya gitar lah. Gokil. Terus bagaimana kalau seorang Cada membagi waktu soal proses kreatif di antara band-band itu? Untungnya ini band-band ini bukan band yang kayak ada apa terus kayak DP jam terbang enggak full dan kayak tiap minggu manggung enggak begitu dong, atau tiap bulan manggung enggak. Ya semua band itu kok begitu dong sini. DP waktu untuk manggung apa itu orang habiskan dengan rekaman. Jadi dengan rekaman itu enggak ada tenggat waktu dong istilahnya. Ya bebas aja sama di free kapan. Jadi enggak ada label yang mengikat. Yang ada label itu cuma Norton padahal. Oh, cuma Norton yang ada label. Calvarium apa ya? Calvarium ada label, cuman enggak badusu dong. Calvarium terakhir rilis kapan gue teh? Itu tahun rilis single Januari ini tahun ini toh? Yang tuh single Gengguna Langi. Itu betul di Spotify. Dia main apa itu lebih kemana? Death. Itu black and death metal. Black and death metal. Kayak Behemoth kalau teman-teman dengar Behemoth, kayak Behemoth gitu. Dan itu bawa kultur Sangihe ya. Karena kebetulan kan fanbase-nya Calvarium itu dari Sangihe. Jadi sejarah band itu terbentuk dari Sangir memang. Betul. Teman-teman pun orang-orang asli sana. Cuma kita gua bukan orang Sangir sih. Tapi kan ente daerah Sangir tuh. Ente sepuh Sangir. Siau ya, maksudnya Nusa Utara. Nusa Utara lah. Jadi masih masuk. Jadi masih baku mengerti dari bahasa walaupun kita sebenarnya mengerti. Gua lagi kan sang pencipta atau sang halik toh. Kayak ya Tuhan yang begitu. Iya, dalam apa mitologi kepercayaan tradisinya. Kepercayaan tradisional suku Sangihe gitu. Luar biasa. Pokoknya atas lah kalau Minahasa ya atau sang pencipta. Paling di atas dia nada lawang, dia paling di atas nada. Kurang religius apa nih band? Iya lagi. Itu Calvarium sebenarnya band religius loh. Gue ini antikris loh. Satanis. Nah itu bukan satanis loh, justru okultis. Gila, ada di 2024 masih ada lagi pemikiran bahwa apa yang berbeda itu satanis, itu disebut sesat bang begitu. Kemarin baru-baru sempat heboh. Orang apa? Justru orang menggali kepercayaan lama loh. Diperkenalkan lagi pak anak-anak muda. Betul. Orang dulu pernah percaya ini loh. Dan kepercayaan tradisi itu melekat dengan identitas spiritual orang asli sini. Jadi itu nggak bisa orang sayang sekali kalau itu punah. Betul. Punah itu sama dengan kalau itu punah orang kehilangan identitas. Ya, setuju. Orangnya di kesana kemari. Dimanapun itu sih, di daerah manapun. Di Nusantara ini kepercayaan tradisi itu memang sebagai identitas. Nah, kemarin kamu ngomong soal itu toh, maka kita bilang tadi kita secara pribadi heran anjing di 2024 ini. Ternyata masih ada dan tuh pemikiran kalau sesuatu yang berbeda atau tabu for orang ini itu disebut sesat. Dengan bahasa itu kan kayak bahasa negatif, pejoratif kok, istilah-istilah yang pejoratif. Seperti itu masih ada dan kayak kemarin atau sempat yang event yang gigs hardcore itu. Hardcore kita itu jadi digoreng atau digoreng. Oh, ini butuh ini loh itu gua karena orang-orang nak mengerti itu betul. Itu karena ignorance aja sih. Tapi itu yang kita bilang lah, ini di 2024 di mana semua informasi media itu so bisa orang akses di mana saja gitu. Siapa nak telusuri dulu. Betul. Dan
apakah ketika ngoni cuma lihat dorang main musik keras dengan apa mengeluarkan ekspresi yang toh, kemarahan atau apa mosing itu disebut kesesatan dan segala macam, bahasa-bahasa itu kan yang hujan-hujan seperti itu, kita jadi dapat ingat. Nah ini kejadian dulu masih zaman-zaman Northern itu. Bahkan sebelum itu masih Helsing. Masih ada itu. Helsing terus persoalan simbol itu tuh. Simbol dan begini. Dulu juga awal-awal kita yang cada ini tadi nggak sebenarnya sobakku tahu lama dari SMA masih zaman anak STM orang itu. Kita mau bilang itu lagi sebenarnya. Zaman nongkrong di IT, iya tuh nongkrong di IT Blue Banten, Pacolong Blue Banten. Si Gary masih pang sekali. Jadi kita itu nongkrong, kita street talk, kita dari tongkrongan pang pindah. Jadi kita ini bung lonceng. Dia kesana kemari. Jelas lagi dulu. Jadi metalhead. Nggak ada kita main, kita nongkrong mulai dengan anak-anak metalhead. Saking gaulnya si Gary. Karena waktu itu kita explore dengar lagu musik grindcore. Bikin project band grindcore yang sampai sekarang yang tahu tuh band itu. Dari nama Burning Red Sky dulu. Oh iya, tak pernah dengar. Kok akhirnya jadi deathcore di bawah Chelsea Green. Mari kita soalnya ndak di situ. Dulu kan maksudnya kalau balik ulang sih tadi rupa topeng bahasa tadi kayak musik itu mesti di fashion dang sebagai ngapain identitas. Ya kita di era itu apalagi kan orang masih remaja yang labil, yang manis-manis, yang unyu-unyu. Kita dengar grindcore, dengar Napalm Death, Mexican Butcher dan banyak band-band grindcore dang. Sabaut juga Sabaut kalau di lokal dang. Makanya dari Legend dulu grindcore. Jadi dulu gigs metal tanah pernah lewatkan Sabaut. Sekarang yang vokalis Cada Pegu. Coach Muay Thai coy. Gokil. Nah, akhirnya nongkrong di dengan anak-anak metalhead waktu itu. Pertama nongkrong dengan anak-anak Karombasan, Bow. RTDP. Tapi yang death metal kan cuma Remove the Dark Past. Waktu itu nongkrong, abis itu kita nongkrong masih nongkrongan IT sampai muka mall. Dengan Valen Guilotti. Hara masih memoral. Nah akhirnya kan di era-era itu kan masih justifikasi itu maksudnya kuat dang dari masyarakat dang, maksudnya sih. Ini stigma dan DP masih melekat dengan stereotip rupa kalau pakai baju begini toh akar ini pasti gondrong, itu pasti betul. Nah, tapi kita maksudnya seiring berjalan waktu dewasanya kita pikir itu oke lah, itu proses dan itu satu maksudnya satu proses dang. Kan wajar karena waktu itu era informasi belum secanggih sekarang. Era digital dan informasi belum secanggih sekarang. Akses untuk mau dapat informasi apa itu metal itu, betul. Atau apa itu hardcore, apa itu punk, itu masih minim. Sampai orang pernah berdebat nggak tahu. Dengan biasa dengan lingkungan. Kan yang paling orang pertama yang bakal menjatuhkan adalah Ngape Birman. Mau kita begini. Ada lagi kita kasih tuh For Today. Band metalcore tapi orang kan rohani gitu. For Today. Jadi kan cuma kan maksudnya ya tetaplah maksudnya dengan dalil-dalil agama waktu itu kuat for mau membatasi dan orang pe pola pikir, orang pe statement dan segala macam. Sampai ini pokoknya kita kalau di luar negeri ya panggil metal. Bang. Memang kalau kita ya panggil nggak ada pengalaman begitu. Banyak lah. Apalagi seorang kita lah, pasti banyak tuduhan. Bukan kita nak bilang stigma sih. Kalau stigma kok masih praduga kok. Ya, stigma masih dugaan. Ini memang tuduhan. Nah, makanya tuh di 2024 sekarang terus masih ada begitu kan jadi kayak konyol. Apalagi media informasi, media sosial itu
so maksudnya semua siapa hari ini nggak punya media sosial Iya, kan. informasi mana yang nggak bisa akses? Itu dia. Tentang musik lah, tentang kultur yang masuk di petorang kayak musik atau apa itu kan harusnya ini tahu lah. Atau ini hidup di apa? Di Tempurung udah putar-putar di Tempurung itu sih. Dan ini Keluar situ lah. Karena apa? Karena keluar situ jadi nggak lihat ada orang lain loh di luar sama Tempurung. orang. Sama orang yang ada di bumi ini. Jadi, orang yang paling lurus mau ini belok semua. Nah, sama dengan ini. Tahun berapa itu? Kasus yang viral itu. Oh iya anjir. Jadi ini salah satu kawan yang di scene underground di Sulawesi Utara, ini salah satu kawan yang fenomenal. itu anjir, itu traumatis justru sih. Karena itu Tahun berapa itu, tahun ribuan berapa? orang ancam begitu. Yoi, tahun berapa? 2017 itu. 2017 acara di ini Di ini ya, Markobar. Iya, di Kopi Nation. Kopi Nation Markobar. Itu gua sebenarnya. Acara metal. Iya, Metal Mall part berapa itu? Kalau nggak salah part 4 deh kalau. Oh. 4 atau 5 deh kalau nggak salah. Itu kita manggung total soalnya. Itu manggung deng Norton. Dan Norton juga ya waktu itu Norton zaman masih kontroversial sekali lah, masih fuck off lo mau bilang apa, yang penting ya sudah orang manggung total. Dan di situ gua sebenarnya ada orang teman dari Jogja yang bikin film Oke. Film apa, dokumenter begitu tentang black metal di Indonesia. Indonesia salah satunya dapat di Nado. begitu dah. Jadi dia lihat ada band orang dah, ada motor yang manggung itu nyelip. Itu menurut dia gila sekali kan maksudnya. Setotal itu dong. Segila itu maksudnya. Padahal itu yang memang karena orang yang goblok aja. Orang yang mengerti audiens dengan apa reaksi orang juga. Yang goblok audiens. Yang goblok yang posting. Ya pasti yang goblok. Nah itu, cuman karena yang posting itu gua sebenarnya ada masalah pribadi dengan salah satu audiensnya tuh orang. Oke. Jadi kita bawa-bawa lah tuh orang di situ, terutama kita di situ. Apa sih metalhead? Salah satu metalhead Salah satu metalhead cewek. Oh, Yang iya, iya. foto itu fotoin kita. Pas kelar perform masih ada Dan, dengan iya. blood yang total blood. Terus pakai simbol-simbol lagi. Betul. Ya tau lah kalau black metal kan simbol-simbol yang kontroversial tuh, yang provokatif lah istilahnya. Padahal yang orang yang komen negatif itu nggak mengerti itu simbol PRT. Makanya itu. Kayak begitu. Googling. Terus. Kayak begitu. Jadi ya itu salah satu yang traumatis karena apa? Itu sampai mengganggu dari pekerjaan soalnya. Itu waktu itu kita masih kerja di konsultan waktu itu. Itu DP berita Dan kita besar. alpa 1 minggu loh itu. Anjir gara-gara ada ribuan orang ancam per kita. Ribuan orang ancam bukan cuma formo debat atau klarifikasi, enggak. Ya, memang- Ancam bunuh. Nah, di persekusi begitu. Persekusi, ancam dibunuh. Itu dari kalangan pendeta ada. Militer ada. Pokoknya dari tokoh agama sampai instansi terkait. Rakyat jelata pun ada, orang goblok pun ada di situ. Gila. Gitu. Jadi itu ya Karena itu siapa boleh sampai maksudnya oke lah, karena banyak orang yang tahu dan orang cuma lihat secara sekilas bahwa lupa tadi lu tak bilang oh ini beda ini. Nah, itu salah satu. Itu Tapi siapa boleh sampai akhirnya itu salah satu, dan salah satunya karena ya ada dendam pribadi antara yang si pemosting dengan salah satu teman audiens. Oke. Ternyata ternyata ada kayak hubungan asmara lah gitu. oh cewek cowok ini jadi cerita. Maksudnya yang Both girls. Both Girls, jadi kayak belok. Ya. Cukup tabu juga sih sebenarnya dari isu. Isunya begitu dan orang satu kampung, jadi ya kayak mau menggoreng supaya ini cewek ini terjebak dalam masalah di kampung. Akhirnya dia ya punya. Terus sempat laporkan balik, cuman nggak pencemaran nama baik dah. Cuman nggak diproses juga sih. Dan ngananya waktu itu bagaimana ngapain kondisi? Maksudnya Kondisi apa ini? ngapain kondisi? Iyalah, maksudnya untung main anak metal kan, jadi hati metal. Kalau soal pribadi kita nggak masalah, orang mau jas yang penting nyandak. Ya kalau menurut kita sih nyandak keluarga, nyandak ini lah. Menurut kita itu kan tuduhan. Betul. Tuduhan itu berarti pasti nggak betul kalau tuduhan. Kalau tuduhan misalnya Nggak diproses hukum waktu itu. enggak Enggak lah. Nggak dilapor bahwa ini. Nah, masalahnya mau dilapor DP dalil lah apa? Iya. Kalau misalnya DP dalil misalnya penistaan agama waktu itu, kita nggak mengucapkan.
betul. Nggak ada ucapan Tentang agama tertentu begitu. Iya, tentang agama tertentu yang ternista namanya. Nggak ada. Itu kan cuma persoalan simbol yang orang bikin narasi di situ. Orang yang bikin DP narasi, bukan kita yang bikin DP narasi. Itu orang lain yang bikin narasi itu. Posting seakan-akan itu begitu. Dan orang-orang lain percaya kan itu begitu lah. Jadi nggak bisa didalilkan sebenarnya kalau dihukum kan nggak bisa itu karena betul. nggak ada bukti otentik yang mana kita itu menista begitu. Yang mana simbol itu Bukan cuma ekspresi kan? Yang mana simbol itu bertujuan untuk menista lah. Enggak kan? Karena itu bagian dari kultur black metal sendiri. Musik. Dan orang bawa itu di konteks seni. Betul. DP Wadah. DP Wadah tepat dong. DP Wadah ada di panggung itu di panggung di acara formal. Bukan formal juga sih maksudnya. Acara indie sih. Cuman kan itu event musik. Dan itu seni. Jadi kayak begini. Misalnya kalau mau dibawa Conjuring. Nah, itu kan ada konten-konten yang dia ada simbol balik, simbol suster, jadi setan lah apa begitu kan. Dan itu bukan penistaan agama karena apa? Itu hiburan, itu drama, itu film. Setuju. Jadi DP konteks itu seni. Nah, itu pertunjukan sebenarnya. Dan yang dilakukan seorang cada itu di wadah yang tepat. Itu kesenian, musik begitu. Bukan di rumah ibadah. Iya, bukan kayak orang bikin konten terus dia bilang, "Oh, agama abreng." Begitu. Kayak begitu. Kalau itu memang penistaan kalau itu. Jadi ada unsur kebencian dan jadi ada. Jadi DP konteks ada selingan. Jadi ngecamu guys. Mar itu wah anjing itu lumayan maksudnya lama tuh. Rame itu. Rame dan lama DP proses redup. DP proses redup itu lama. Sebulan itu. Sebulan ya. Cuma pada akhirnya itu jadi pelajaran for teman-teman sebenarnya supaya ndak berlebihan sih. Oke. Ndak berlebihan. Karena di Manado itu yang model begitu itu baru orang. Betul. Setuju. Mar setelah kejadian itu kan masih ada beberapa panggung yang masih juga aksi panggungnya masih pakai begitu toh? Ya waktu itu kita sempat manggung di Surabaya waktu itu, di Solo waktu itu masih pakai. Mar kalau di Jawa Pak, dorang pe pandangan tentang kesenian itu, dorang tahu itu konteks seni. Dan begini pandangan soal agama itu agak luas lah orang. Dan mungkin karena berbicara soal kalau Manado kan identitas kepercayaan keagamaannya memang kuat, kekristenan itu kuat. Sedangkan yang di Jawa juga maksudnya dengan yang berbeda lagi. Jadi mungkin orang soal begitu enggak terlalu pusing dong. Iya sih. Cuman pocong orang bawa di panggung. Sih ada band black metal itu. Pocong-pocongnya. Talilan. Pakai nama band Talilan lu. Talilan. Itu menista enggak sih? Betul. Pakai nama apa lagi? Bahasa Arab Talilan. Dan film-film setang-setang lagi pakai pocong lagi. Jadi sebenarnya gua yang harus diedukasi itu soal apa DP beda masyarakat gua harus tahu konteks. Setuju. Jadi kalau konteks kesenian itu mau dipandang itu sebagai hiburan, sebagai kesenian, sebagai ekspresi manusia di situ. Betul. Yang mana Ngoni harus mencerna itu dengan ekspresi juga. Bukan dengan mentah-mentah Ngoni bilang itu ajaran. Terus bukan sekte loh. Ada so making sekte cuy. Bukan sekte loh. Black metal itu bukan sekte loh. Bikin di thumbnail ini thumbnail. Black metal adalah sekte. Cara bikin sekte. Jadi sampai Nabi. Kita dari Nabi gila kan nggak bisa bernubuat, nggak bisa bikin mujizat gitu. Kita pasti ingat 2000 berapa itu kita belum manggung dengan THC, itu belum dengan Almighty, kita masih manggung dengan NVM, orang satu panggung di Bitung Loudfest. Oh yang 2019. Oh itu yang ada Calvarium. Ada Calvarium. Dan dinding Calvarium lagi kan waktu itu orang pernah baku dapat ya maksudnya Ngoni tahu baku kenal belum baku skate ya belum mesra. Padahal kita suka sekali membuat token, cuma kan cada waktu itu masih ritual minum. Ini kan waktu itu juga sempat di backstage kan sempat karena kalau di Calvarium DP trademark DP makeup darah. Jadi kayak ada DP makeup itu kayak course paint itu darah.
Makanya kita punya nama panggung kalau di Kalparium Raha. Raha itu bahasa Sangir darah. Oh. Anjing. Berarti kalau di Kalparium ini ada nickname begitu. Ada. Kalau yang gitaris yang si Ungke kan Ayo. Pangkunang. Apa? Pangkunang apa? Enggak tahu. Dia yang tahu. Jadi memang dan drummer, bassist ada nickname begitu dan nama-nama panggung begitu. Yang diambil dari mitologi ya. Iya, apa kepercayaan Ciri khas sangi dan betul. Jadi 2019 orang sempat baku dapa, kita sempat lihat no. Dan kemarin kan pakai silet tuh itu. Ada pakai silet tuh itu. Itu dari kapan maksudnya Norton terus sebelum itu atau itu sebenarnya dari Norton. Oh, semenjak Norton itu. Ya, jadi sebenarnya ya ini agak cukup tabu sih untuk dibahas. Jadi dulu kita sempat depresi. Jadi kita ada kebiasaan self harm. Cuman ya karena kita orang seni begitu yang suka mengekspresikan diri terlalu ya ini mungkin itu agak lebay for sebagian orang. Jadi kita kebiasaan buruk saja itu kita akan tuangkan ke karya. Termasuk self harm tersebut kan. Cuman kalau untuk sekarang sih sonda karena ini mana bekas-bekas ya. Bekas. Nah itu jadi sebenarnya untungnya karena orang seni. Nah itu jadi bisa ada jadi ada wadah. Jadi kita waktu itu sempat melukis lagi itu dengan blog. Ini apa kata karena pernah rilis buku apa namanya judul? The Art of Destruction. Nah, itu tentang seni itu. Menghancurkan. Seni penghancuran. Seni penghancuran. Itu tentang itu. Jadi dan itu DP cover itu ngatur gambar pakai darah itu tuh. Kalau yang DP cover yang dulu yang waktu pertama rilis itu memang kita ada lukisan. Ya. Jadi dia ada di tiap bab itu ada ilustrasi. Itu pakai darah. Itu nggak pakai darah. Iya. Jadi di scan begitu lah. Scan taruh di itu buku itu. Jadi kumpulan koleksi tapi lukisan darah itu di situ. Itu DP isi tentang apa? Tentang itu, tentang bagaimana sebuah kehancuran misalnya orang istilahnya habit negatif kayak self harm itu akan jadi estetika. Kayak akan melahirkan estetika yang itu. Jadi kayak dari kehancuran pun sebenarnya bisa jadi keindahan gitu. Kayak itu ya. Akhirnya jadi estetika itu lah. Salah satunya dicantumkan di satu karya The Art of Destruction. Itu untuk pernah backing beda buku kan yang di Tondano tuh yang pas launching itu kan ada beda itu yang terbitkan kebetulan teman-teman dari Minahasa yang Toweru Minahasa Toweru itu orang anak-anak Minsel itu sebenarnya anak-anak Minsel anak Minahasa siapa mener ini Kale Iswadi ya dong Yanli Sengkei. Jadi kayak itu gua kolektif sebenarnya kayak orang tompe organisasi maksudnya tompe komunitas karena gabung di situ kita di situ. Betul jadi kayak itu yang mandiri lah, komunitas literatur mandiri yang barilis dan teman-temannya torang yang barilis buku karya tulis begitu dan so banyak orang terbitkan juga so banyak ada dari kawan-kawan yang LP buku ada terbit situ, Marcel Kaiwa tulis buku ada di situ, yang barber ada di situ LP kumpulan puisi. Itu berapa banyak yang The Art of Destruction? Berapa banyak? DP eksemplar. Iya. Itu kalau yang sebenarnya kalau di Art of Destruction itu yang rilisan pertama itu ada laku sekitar 100-an eksemplar. Oke. Pas itu di luar rilis, itu di luar tersebar kemana-mana entah di mana-mana itu kita selalu lupa waktu itu tahun 2017 kan. Kemarin tahun 2018, 2019. Terus yang waktu yang terbit 2021 itu ya ada sekitar 100-an eksemplar lagi yang laku. Berarti dua kali rilis. DP gambar masih sama. Cuman yang beda DP kopi cover. DP cover yang beda. DP cover yang beda, DP pengantar Swadi ada tambah karena yang karena so banyak yang terlibat Pak Poweru. Jadi ada pengantar yang Swadi ada tambah di situ. For memperkuat DP isi buku sebenarnya. Jadi isi buku itu nonsens. Nah juga nonsens juga sih. Maksudnya
isi buku itu agak abstrak. Jadi yang pengantar itu kan untuk mau agak menimbulkan DP ya kesimpulan di abstraksi isi itu. Betul. Nah, dan itu kan orang-orang sama yang suadi yang cocok. Iya. Dia cocok untuk mengartikulasikan dan memberi kesimpulan tuh dia tuh. Jadi ini bukan cuman karya yang asal-asalan, maksudnya Nah, begini, bahkan itu proses itu justru buku itu ditulis di waktu-waktu terendahnya kita sih sebenarnya. Memang di titik waktu terendah sekali. Yang mana itu tapi kerjaan waktu itu belum kerja tuh. Oh iya. Baru lulus kuliah, mental pada masa depan apa begitu. Dan mengidap depresi waktu itu. Dengan habit yang memang enggak bisa ditoleransi, maksudnya ya merusak diri sendiri lah istilahnya. Self harm lah, itu bukan tindakan yang baik kan. Betul. Dan waktu itu kita masih kecanduan alkoholik, walaupun sampai ya kita bersyukur sekali sampai sekarang kita nak kecanduan obat. Jangan guys. Enggak sampai di situ. Dan untungnya balik ulang ke cerita tadi, untungnya ngana orang seni. Itu jadi ada wadah. Jadi kita sampai sekarang kita berpikir, kalau bukan orang yang enggak ada, maksudnya kalau orang yang enggak dapat wadah bagaimana dia melewati proses itu. Itu dan makanya itulah sempat ditulis di buku. Dan depresi itu bukan hal yang main-main. Itu akan istilahnya begini, kalau depresi itu akan merenggut nape diri, nape teman-teman, nape saudara, nape keluarga, nape orang tua, semua. Itu akan terlibat orang sama di situ. Menurut Anda, oke lah, maksudnya beruntung berupa orang seni, orang seni. Menurut Anda bagaimana? Apa yang mesti dilakukan kalau di luar dari orang dan? Nah itu yang kita sempat bingung. Cuman kita kasih argumen di buku itu kan kayak mau nih cari kan ada DP istilah kepuasan estetik tuh. Oke. Estetik itu kan tentang seni, ya. Kepuasan tentang keindahan. Estetika itu kok bukan cuma tentang, maksudnya refleksi estetika itu kok bukan cuma tentang orang dengar lagu, orang lupa ada tompe bulu nyawa berdiri, anak begitu, atau tong lihat lukisan tompe bulu nyawa berdiri, enggak. Tong lihat sunset pun sore-sore, orang rupa rasa bahwa orang pediri itu nanda lebih besar dari apa yang tong pikirkan. Rupa kayak tong lihat sunset, tong lihat, tong sadar bahwa anjing tapi diri ini kecil sekali. Tong lihat ini langit besar sekali dengan warna yang warna-warni itu. Ada kesadaran dengan timbul bahwa anjir tong problem ini kecil. Iya begitu. Itu yang harus dicari dong oleh orang-orang yang misalnya di luar orang. Kalau orang kok pelaku seni lah. Orang boleh kayak melampiaskan dah orang depresi, orang bisa mengekspresikan itu sama dengan musik, dengan lukisan, dengan tulisan atau apa. Ya itu orang bisa lakukan, dan itu cara yang paling ya kalau bisa dibilang itu membantu sekali for orang, karena orang itu ada kemampuan for itu. Sebenarnya ini juga sebenarnya berlaku juga untuk orang awam, orang yang di luar orang yang di luar yang ada kemampuan di luar yang ada kemampuan berkesenian. Jadi ngoni juga bisa belajar kesenian dari situ. Dari situ. Entah coret dinding entah coret jangan kayak juga sih, maksudnya coret-coret di kertas gambar apa. Ada wadah dah. Walaupun ngoni lampiaskan itu dengan karya misalnya, kan tetap ngoni akan rasakan keindahan itu. Yes, betul. Dimanapun sebenarnya, karena keindahan itu sesuatu yang yang pasti, yang masih datang men. Itu kayak kalau orang misalnya sarang tong hidup nak berarti atau apa begitu, atau orang ada pikiran anjir terus mau bunuh diri atau gimana. Nah itu coba bertahan dulu 1-2 hari, ngana akan rasa keindahan itu dalam 1-2 hari itu. Entah itu hal yang simple itu, misalnya ngana kadal dengan kucing. itu satu hal yang ngana bisa pikirkan waktu nggak depresi. Betul. Karena pikiran buruk itu itu cuma yang kita pernah baca dari penelitian. Pikiran bunuh diri itu cuma pendek. Itu kayak pendek sekali. Pendek. Itu nggak memang niat sekali memang. Iya. Cuman dia pendek sekali. Cuman kalau nggak lewat kependekan itu itu hal yang pendek itu, sudah itu ya going with the wind blows begitu kayak ya nggak cuma coba bertahan jadi kependekan di hal yang pendek itu. Kok nggak jalan hijau dulu nggak mau lihat masih ada banyak hal indah.
Gokil. Begitu. Itu yang perlu. Itu pengalaman estetik yang maksudnya kita. Iya betul. Keindahan Keindahan seperti itu. itu. Dan itu kan bukan cuma tentang art. Sama dengan Tentang rupa seni. kalau kata Albert Camus kan bilang kalau depan mau bunuh diri kita minum lebih pilih kopi. minum kopi. Nah itu. Dia kan bertanya. Padahal di saat itu memang kita mau bunuh diri atau minum kopi ya. Rajal lebih apa sedang depresi sekali tuh waktu itu gitu dan. Itu loh. Jadi ya itu banyak DP itu lah. DP inti kuat, DP kata kunci sebenarnya cuma bertahan. Cuma survive dulu. Yoi. Survive dulu. Stronger. Coba survive dulu walaupun cuma isu rasa memang ada pilihan atau buntu. Survive dulu. Tidur Jono. Tidur aja dulu. Tidur dulu. Atau mabuk dulu tidur. Udah itu Kalau bisa. ada orang berteman kan ya. Ayo, walaupun kalau apa orang lain juga maksudnya pengaruh juga toh. Kayak ada keterlibatan orang lain. Oh, itu mesti orang pasti, yang, men. tapi mesti orang yang tepat juga. Iya, itu pasti sekali. Jadi itu orang butuh kata teman. Ya, makanya itu DP. Kadang ada saring teman. Betul, setuju. Filter itu penting di circle, di tongkrong dimanapun itu penting. Sama nih kayak misalnya ada begini, apalagi laki-laki ya. Kayak rupa kebanyakan kita nentok teman cari teman siapa ini. Nah, laki-laki apa kan kayak ngana apa kayak kuat tuh begitu tuh DP apa dang DP stereotip laki-laki itu boleh curhat begitu dang padahal itu salah dang dia manusia ada akhirnya dia curhat di lagu anjir. Apa jadi coffee break and apokalips anjir gokil kalau kita tawa kita sumpahkan terjadi penghuni kita tawakan tuh belum terjadi penghuni tahu majurat pas apa cuma ada lagu yang pernah berjurat agak ente di era-era keterpurukan itu nggak sempat sampai yang ini apa sekali apa psikiater apa enggak kalau itu kita hindari itu yang kita pekala sebenarnya justru sebenarnya kita sarankan ada orang yang bilang sebenarnya nggak apa-apa dong maksudnya ada juga yang bilang ada saya mau kasih psikiater karena tadi kita ini orang gila satu dia takut stigma masyarakat bilang dia orang gila stigma seperti itu stigma seperti itu lah baru kedua dia takut biaya mahal ekonomi persoalan ekonomi ketiga ya karena itu akan melibatkan orang lain di situ misalnya ke orang tua atau dari teman yang bantu atau saudara yang bantu. Nah, kita berpikir waktu itu kita nggak mau ke dokter karena kita rasa seni masih memberikan kita ruang. Betul. Serius. Iya. Dan ternyata berhasil. Betul. Itu berhasil. Makanya kita rasa itu entah apa dong kita pribadi ada rasa kita pengalaman spiritual itu nggak terlepas dari seni sebenarnya kalau kita betul tapi pengalaman tentang spiritual kalau kita kok pandangan spiritual tapi views tentang God tentang apa itu sekuler tuh cuman yang kita rasa orang-orang Rupatora itu bukannya nggak spiritualis, orang justru sangat spiritualis. Cuman orang dapat DP wadah di tempat lain. Betul. Bukan di religion misalnya. Betul. Ya kita dapat di kesenian. Karena siapa saja setiap orang itu punya ini maksudnya punya wadahnya sendiri-sendiri. Dan punya jalan dan arah yang akan dia lalui sendiri. Betul. Kalau ngana rasa mendapatkan satu kedamaian dengar lagu disco tanah ya. Tapi ngana sendiri di kamar, jangan melibatkan orang lain. Saya orang bukan bicara. Iya. Atau baca buku atau apa saja begitu Nah, apapun lah. Karena akan menyelamatkan wanita apapun itu ya namanya spiritual adalah kedamaian, adalah jalan kedamaian, ketenangan batin gitu. Luar biasa dan setiap orang pasti punya lah dompet cerita-ceritanya sendiri-sendiri pengalamannya dan caranya masing-masing. Cuman ya sampai tadi ini perlu digarisbawahi pikiran bundir ini itu cuma pendek. Itu cuma pendek. Sekali. Gitu. Walaupun itu terjadi berulang-ulang. Iya. Misalnya hari ini nggak berpikir tentang itu, minggu depan nggak berpikir tentang itu. Enggak. Itu cuma pendek sekali. Betul. Cuman 2 menit, 3 menit begitu. Itu habis itu tetap nggak akan capek sendiri. Jangan nih hari dengar suicide silence, besok ada suicidal tendency. Padahal itu cuma kok nggak langsung bilang, ini kode ini. Itu sama dengan yang konyolnya kan dulu waktu Black Sabbath bikin itu lagu apa?
suicide solution. Suicide Solution. Itu kan sampai ada remaja yang bundir. Iya. Padahal dia salah tafsir dari lirik, men. Itu kan gila sekali. Itu Bayangkan ngana mati cuma karena anak salah tafsir lirik, itu kan konyol. Itu mah tuh fanatik yang Kefanatikan yang nyanda relevan. Iya, relevan. Padahal Ozzy dan kawan-kawan maksud bukan itu. Yoi. Kok nggak semua ngambil? Oh sih, makan kelelawar masih hidup sampai sekarang, Masih biar hidup. Bajalang masih pakai tongkat. Bayangkan seorang Ozzy nak bunuh diri sampai sekarang. Ada lah, itu cuma ekspresi gitu. Ekspresi. Kalau sebenarnya apa perbedaan? Jadi akhirnya yang kita tahu dulu kita begini. Ini orang baca orang di musik dong. Ada keterkaitan. Kayak kita penikmat musik underground, metal apalagi termasuk dong. Maksudnya metal termasuk dong. Cuman untuk black metal kita terbatas dong. Dalam arti ya ada beberapa band-band black metal yang maksudnya kita nikmati dong begitu. Cuman ya berarti bahasanya kita sebagai awam lah di black metal. Kita cuma pikir semua itu black metal. Dan ternyata dia ada akhirnya kemarin ada subgenre begitu. Iya, cabang-cabang. Rupa tadi Dead Black. Black and Dead. Ya, Black and Dead baru ini Melodi. ada melodi symphonic black metal dan macam. Nah, muncul ada satu ini hal yang baru mungkin for kita. Depresif black metal. Depresif black metal. Itu banyak sekali orang salah tafsir depresif black metal itu. Banyak orang tafsir depresif black metal itu band yang mengajak orang untuk bunuh diri begitu atau karena saking depresinya untuk self harm. Betul. Gitu. Padahal ya itu tadi orang harus menganggap itu ekspresinya si musisi. Betul. Mungkin itu DP coping mechanism supaya dia nak bunuh diri. Dia lampiaskan di project itu, entah dia bikin DP cover self harm lah, Betul. total gambar-gambar yang agak provokatif lah, itu DP cara untuk coping kan. Kita ini Chat lebih ke begini, kita orang informasi orang bisa akses mana saja. Di YouTube pun banyak band-band baru juga di luar negeri. Tapi entah kenapa Chat dari dulu kita itu lebih banyak trigger itu dari band-band lokal justru. Kayak misalnya sesimpel rupa ada satu band lokal bikin video klip, video klip begitu. Band lokal ini lihat begitu kan. Apalagi ada yang kita kenal begitu. Nah, kita mulai notice depresif black metal itu semenjak Sampar. Sampar rilis. Sampar. Justru sebelum orang rilis, kita kan dulu aktivitas masih banyak di Tondano waktu itu. Jadi kayak dorang manggung-manggung. Justru sebelum manggung. Kalau secara proses kreatif kita suka Sampar karena dong begini. Kan ada Valdo, PI, Alfa, Sam. Itu bahkan dorang baru wacana cuy. Bahkan itu baru wacana, tapi kita belum tahu. Maksudnya wacana bikin band tapi kita belum tahu bahwa ternyata Sampar. Akhirnya depresif black metal. Begitu. Nah, ya mungkin kita pikir ya metal, entah itu death atau black gitu dong. Nah, kita balik tadi dope proses kreatif kita suka karena dorang dapat ya biasalah, orang bawa tamang ada koneksi yang gigs maker, bikin acara, undang lah atau begitu loh. Tapi dorang menolak, lebih baik dorang ada karya dulu. Begitu. Jadi kan sebenarnya Sampar itu manggung nanti ada rekaman, rekaman baru dorang manggung, habis rekaman baru ngerilis yang EP itu. Nah, waktu jadi kita terlibat dengan dorang cerita. Habis itu manggung dia lihat Valdo toh, maksudnya kita langsung total lagi dia. Valdo kita langsung dapat ingat kan di era itu kan langsung nyanda toh. Kita sudah seperti itu langsung nyanda begitu dan maksudnya total itu. Karena Valdo juga anak seni ya toh. Dan dia biasa bereksperimentasi lagi dengan itu salah satu tapi kawan bertukar pikiran juga. Jadi debat-debatan tentang sama filsafat kan apa. Tapi kita bisa debatin dia. Jadi ada chemistry lah. Chemistry. Memang debat yang memang tidak bisa mau
nggak bisa mau ada kesimpulan. Ada kesimpulan. Tapi menurut kita itu justru tercipta kesimpulan nggak perlu ada karena keharmonisan ternyata Iya, ada di dalam situ. Debat itu sebenarnya bukan DP tujuan, DP goals bukan kesimpulan, saling paham, Iya. saling mengerti. Akhirnya ada keharmonisan tuh. Ngapain? Ternyata gini pikiran begini. Dan makanya kita juga ndak Nggak ngotot untuk teman-teman siapa aja yang ya kayak Valdo atau apa yang maksudnya ya dorang punya dorang pe wadah tempat untuk berekspresi, dorang pe cara dan segala macam seperti itu dong. Nah habis itu kita notice tuh depresif black metal tentang depresi dan segala macam. Tapi itu kalau rupa di lokal di misalnya Indonesia nasional ada band-band depresi? Oh banyak malahan. Banyak malah tereksplor kayak band-band depressive black metal itu kalau di Indonesia dia cuma one man kayak cuma proyek solo yang mana dia rilis nak main live. Alasannya mungkin karena balik ulang tuh tadi maksudnya musik itu orang alasan personal dorang berkreativitas bukan untuk dieksplor dan jadi komersil didengarkan. Justru orang ini mau didengarkan sebenarnya. Itu cuma jadi dompet wadah aja untuk mencurahkan orang pe coping mekanisme supaya orang misalnya nak bunuh diri. Kan begitu bisa jadi kita yang tahu dari kasus-kasus di Indonesia. Setiap orang beda-beda. Cuman kita banyak temang di circle yang depresif mental itu sudah ada dari 2016 lah kalau istilahnya. Kalau di Indonesia. Di Indonesia orang pernah ada grup di Facebook itu waktu itu global DSBM. Depressive black metal. Depressive suicidal black metal. Global depressive suicidal black metal itu dari Italia, dari Meksiko, dari Kolombia. Global ya? Global. Itu waktu itu. Bukan Global TV tuh. Dia SpongeBob. Itu teman-teman itu kita baku dapat teman-teman Indonesia di situ. Teman-teman dari Surabaya. Si karakter A, karakter B, si orang A, si orang B itu dari situ. Terus. Jadi kayak pas baku kenal buku saya dengar musik, buku saya dengar lagu, tapi lagu sharing. Ternyata ada tambahan, ada label, buku sharing label gitu. Begitu. Jadi yang tadinya dari bahasa begini mungkin kalau orang awam artikan akhirnya terjadilah perkumpulan orang-orang yang depresi seluruh dunia jadi sesuatu yang menghasilkan begitu. Akhirnya bikin label, akhirnya bikin karya, ada duit di situ tuh anjir. Akhirnya begitu lah. Itu depresi yang luar biasa. Depresi elit yang menghasilkan. Mana enggak apa-apa depresi, yang penting menghasilkan. Ada salah satu band atau orang label yang sekarang, yang Norton label sekarang yang di Austria, Telheim band. Norton sekarang di Telheim Records, Austria. Itu ada salah satu band di Telheim yang itu dulu dia band kecil, dorang band dari Georgia. Itu kecil sekali, dorang dulu Psychonaut 4 dia nama band. Psychonaut 4. Dorang band DSBM, band depressive black metal. Itu sampai DP yang pemilik label bilang, dorang ini sebenarnya sudah ada harapan band ini. Kayak DP personil sudah ada harapan hidup karena semua satu band itu karena dorang fucking alkoholik dan dorang nak produktif bla 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 begitu sampai ya ada tendensi mau bunuh diri lah apa sama begitu DP band itu. Bayangkan berarti memang DP niatan bikin band itu for for mau wipe out DP diri dan for mau bunuh diri memang begitu. Cuman karena si pemilik Telheim ini care dia kasih budget ini tour kok ini tour jo ini main musik di daerah-daerah ini ya titik-titik ini yang ini tinggi sudah DP keuntungan sudah walaupun kita kecil ini paling besar itu orang ini ambil keuntungan dari sini untuk supaya orang memotivasi orang tetap berkarya tetap survive begitu. Ini survive karena ini ada karya ini, ini ada bikin band, maksudnya ini survive lah, ini ada bikin band, masa ini lari dari tanggung jawab, maksudnya. Gila. Kan bisa jadi ini penghasilan tuh itu. Yang kalau di Eropa lah yang lagi ceritakan itu hal yang gampang lah for mau hidup dari musik tuh. Iya betul. Tapi maksudnya ya apapun itu namanya mental kan juga nggak bisa mau
setiap manusia kan manusia dalam arti ya sama ya, DP konstruksi itu manusia, DP otak, DP cara kerja sama. Ya itu sampai sebegitunya lah. Dan orang masih stay true sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Oke, dan masih satu label tuh orang. Oh, iya. Sehat-sehat saja orang. Justru sekarang lebih besar. Sekarang Ini lebih besar, jadi band yang kalau di SBM dong bilang saya konovo, yo tak tahu. Jadi banyak referensi lah ya. Sampar jab cover dong bilang. Kayak begitu dong. Jadi kayak ya awalnya nggak cuma harap ya itu cuma boleh satu album baru kita semua Sudah meninggal selesai. Tunggu, tunda dulu. Kasih juga 2 album. Bikin album lah. Ada album terus. Ada album yang tour begitu. Rasakan dulu buat tour begitu. Berarti mereka mendapatkan circle yang tepat. Itu yang rupa tadi kan orang bicara soal kontribusi teman. Kontribusi teman. Itu penting sekali. Komunitas itu penting sekali. Apalagi di persoalan seni begini, orang ada komunitas, orang ada circle. Betul. Orang manfaatlah tuh circle. Jangan pagar-pagar tong pediri. Betul. Jangan mengeksklusifkan diri. Jangan mengeksklusifkan diri itu justru membawa kerugian. Yoi. Metallagi.com. Jadi ada tulisan-tulisan dari satu artikel ya, metallagi.com ya. Iya. Metallagi.com ini. Itu pernah bahas kan gitu kan. Iya, ini. Iya. DP penulis. Sejak kapan gabung? Metallagi, kalau Metallagi 2022. Itu dari mana, Sob? Itu sebenarnya website dari Pasuruan. Oke. Jadi itu kayak fanzine dari Pasuruan. Jadi dia bahas tentang underground sih. Oh iya. Dia nggak cuma metal sebenarnya. Iya, makanya waktu pernah kan kalau di mana ada di Sinka yang pernah bahas di situ. Jadi kita bahas band-band. Betul, ada band punk. Ada Mr. 82 tuh pernah bahas. Oh iya, Mr. X itu rock and roll. Betul. Itu maksudnya akhirnya Ngana gabung dari tahun 2022. Sampai sekarang jadi DP author, salah satu author. Nah, itu maksudnya bagaimana selain membahas soal, dan itu besar loh di DP website, DP IG saja kita lihat, wih banyak, bukan cuma band-band baru, maksudnya memang band-band lama, band-band yang so band nasional lah. Iya, band nasional. So besar. Sampai band rupa Dead Squad. Iya, jadi satu media juga toh, media juga untuk mengabarkan, menginformasikan tentang perkembangan di skena daerah-daerah dan begitu. Nah, salah satu yang ada di Manado. Kita yang di Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Jadi ada berapa ini dia yang terlibat di dalam metallagi.com itu? Ya ada sekitar 8 orang lah. Di setiap beda-beda daerah, di setiap daerah. Kalau bilang di tiap daerah enggak juga sih. Ya, maksudnya kalau rupa kayak di Jawa ada, di yang dorang bahas di Sumatera ada ya. Cuman kalau yang di Indonesia Timur ada kita dengan ada teman salah satu orang Kota Mobagu. Oh. Yang sekarang dia baru join lagi. Oh iya. Imam dia nama orang kota. Okay. Jadi dia juga liput kayak kalau Meodong. Dan kota. Berarti. Kota, gitu. Nah itu berarti ini kalau rupanya yang di Manado itu liput band-band lokal. Liput band lokal Manado. Atau kalau misalnya ada band Makassar. Iya. Kayak yang kalau kita kan kayak yang spesialis yang black metal gitu. Jadi kalau yang ada band timur yang black metal, ya itu yang handle. Tapi yang kemarin juga bukan kemarin, beberapa waktu lalu juga ada Sinka toh. Iya. Band punk. Band punk apa? Itu Ngana. Iya, Cada, luar biasa. Jadi kalau termasuk batulis lagi kita cukup suka lagi. Kok kita gak suka batulis lagi? Iya, dia ini nggak suka ya, terbukti dari ngape karya The Art of Destruction itu, terus itu lagi metallagi.com. Ngobrol-ngobrol tentang ini nih. Ini tas saya. Kalau soal ini bagaimana? Nietzsche. Mana dia sana? Ini lo bagus. Kenapa nggak kasih bagus saya pada orang dua? Yang mana? Yang Kafka nih? Schopenhauer. Dia guru. Baru baku toki. Dia kritik Schopenhauer. Nah, pandangan filsafat tentang itu, maksudnya nihilis. Iya, maksudnya seorang cada, apakah maksudnya dengan nihilisme itu berpengaruh pemahaman dan pengetahuan tentang itu berpengaruh musik, pengaruh produktivitas sehari-hari. Kalau itu sih kita rasa relevan yang Nietzsche sih. Apalagi Schopenhauer.
Oh iya. Schopenhauer bilang kan will itu nggak bisa di apa tuh? Kehendak kan? Will. Kan dari konsep will itu buta tuh. Ya, iya. Kayak will yang itu buta. Cuma kehendak itu ada kehendak yang enggak buta sebenarnya. Itu tadi bilang kehendak estetika. Kehendak estetika. Itu yang estetika itu. Itu apa? Kayak itu yang namanya cheat. Dia cheat kayak cheat for ngana tetap supaya penderitaan itu enggak terasa, betul. Itu Nietzsche banget lagi itu. Karena ada guru Schopenhauer. Iya. Dia terinspirasi dari Schopenhauer dia. Cuman kalau si Nietzsche sih dia kalau soal estetika ya wah dia Itu makanya. Sampai dia Dionysian, terus dia penggemar Wagner lagi. Walaupun dia kritik dan ke Wagner. Cuma kalau baca tentang filsafat kak cukup pelik tuh. Intinya kalau teman-teman Only Friends ngoni penasaran dengan bagaimana cara kalau membahas satu isme atau satu paham dari berbagai tokoh-tokoh atau membedah pemikiran para filsuf, ngoni langsung teror DP channel YouTube apa? Nggak pernah. Stefan Cada di mana itu enggak lanjut Cat. Itu cuma apa mut-mutan atau iya kayak gabut cuman bahas soal antinatalisme cuma gabut terus tentang banyak lah. Sebenarnya kok kita ada cita-cita ada kayak cita-cita dalam forum bikin tapi channel itu bahas tentang pesimisme. Oke. Yang mana itu di situ ada cabang-cabang lah. Ada antinatalisme lah, atau ada ya eufemisme, promortalisme, ya banyak lah yang kita mau bahas sebenarnya. Cuman kayak kita agak insecure karena bukan kita bidang tuh, bukan kita ranah. Makanya kemarin waktu itu pernah dari dulu nggak sekali. Mario, orang bahas sesuatu, orang collab, orang bikin main pada YouTube, dia bikin program, kayak gitu. Cuma mungkin nanti lah ya, orang ada DP tema tersendiri. Makanya tadi waktu ngatanya ini nanti mau bahas apa, orang briefing nggak usah di podcast Gary Only kita insecure ngobrol bahas filsafat lagi ya ada tadi kita salah cunu apa di ngobrol-ngobrol ini pokoknya nanti kan supaya orang dapat DP kesimpulan biar nanti Only Friends yang kesimpulkan sendiri di pembahasan yang pasti orang nongkrong, orang ngobrol, orang bisa bersilaturahmi. Ke depan ada apa? Norton, Calvarium, Alien, Coffee Break. Yang jelas semua proyek itu akan jalan. Tetap ya? Akan jalan semua. Ini lagi satu, kita lupa ngobrol bahas soal kan akhirnya, maksudnya begini, seorang Cada yang DP image itu yang metal sekali, maksudnya apalagi metal black ini. Black metal. Black metal. Akhirnya dengar akhirnya Kolingdal dengar Cigarette After Sex dan yang lain, bahkan bikin project Dream Pop. DP kalau dulu tuh ada begini, ada orang influence apa begitu zaman dulu tiba-tiba nggak disangka kayak misalnya begini yang paling umum lah, era anak-anak kumpul deathcore otomatis Suicide Silence lah. Bring Me The Horizon. Iya. Suicide Silence, Mitch Slacker almarhum kan memang ini sekali dengan DP Fry, dengan DP teknik vokal yang memang anjing sangar, unik. Tiba-tiba bikin lagu akustik coy. Tiba-tiba ada lagu slow, lagu patah hati. Ada yang bilang itu kata semenjak dia bisa kata dengan DP istri, kata banyak lah cerita-cerita itu. Tapi intinya dari Mitch Slacker yang memang deathcore sekali tiba-tiba bikin begitu. Nah di era itu banyak yang nggak sangka. Bahkan ada yang beberapa yang hujat. Iya yang nggak menerima begitu. Ini Mitch Slacker. Iya ini Mitch Slacker. Fans mana? Bikin lagu galau. Atau ada yang paling parah di scene lokal lah. Contohnya misalnya Manado, kayak rupa ndak disangka aja, rupa misalnya seorang pengana lah. Kalau ngana dari 2000 berapa ya, orang nongkrong 2010 2011 ngobrol begitu, kok tiba-tiba
main dream pop. Mungkin dulu orang belum sebut itu dream pop ya, pop jual. Pop, bro. Karena orang anti sekali. Karena itu. Orang remaja anti sekali. Sorry anjing, seorang cara mana? Kangen gitu. band apa sih? Ya, Kayak begitu. sekarang kan artinya seiring berjalannya zaman, perkembangan zaman, Orang tahu bahwa pop itu kan tuh dari informasi dan orang so bisa menerima dang. Nah, karena merasakan hal-hal yang rupa begitu enggak dulu. Perbedaan dang kayak harus ini kan sekarang karena akhirnya main dream pop. Musik yang berbeda langit dan bumi dang begitu. Dibanding dengan yang dulu dang begitu. Karena ada rasa ada perbedaan kayak Mar, dulu kita atau jadi salah satu pelaku yang kita nggak suka ini karena kita invent pada dia, kenapa tak sangka kepada dia main begini, nggak merasakan hal-hal begitu nggak? Iya sih, kita merasakan hal banyak sekali yang berbeda menurut tuh. Mungkin so kita rasa itu pendewasaan apa sih? Mungkin pendewasaan orang secara musikal, kayaknya. Karena ya ketika orang main straight, misalnya dia gitaris tuh dia main straight selama bertahun-tahun. Dia main straight, dia kan perlu cooling down lah. Jadi dia bikin lagu slow di situ. Jadi pada album itu pasti ada lagu balad. Kayak Metallica pun ada lagu balad begitu. Anthrax ada lagu balad. Gila. Jangan kan dorang watain saja ada lagu balad bro. Asli. Terus. Itu dong yang kita pikir. Cuman kalau for kita kok lagu balad itu nah harus taruh pengen PBN yang ekstrim. Betul. Bikin ada ini lah. Tapi maksudnya ya tapi namanya personalnya memang balik ulang tuh lupa bilang tadi ini namanya hati itu orang kan nggak mungkin lagi mengalami situasi tertentu orang taruh di B bikin lagu atau dengar lagu Cannibal Corpse orang bikin lagu sama Cannibal Corpse padahal orang lagi patah hati. Iya itu dah ya. Jadi jujur aja sih kalau bermusik menurut kita. Setuju. Dan zaman sekarang sebenarnya orang-orang teman-teman lebih bebas ya. Lebih bebas. Apalagi teman-teman sekarang yang muda-muda tuh. Yang ada regenerasi. Apalagi sekarang banyak teman-teman muda yang bikin band hardcore, bikin band keras dah. Band shoegaze justru tuh, yang mana sebenarnya ada orang-orang kok itu juga. Iya. Cuman yang kita lihat itu masih memang teman-teman yang baru-baru dah, yang muda-muda lah. Banyak wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru dah, yang memang masih unyu-unyu. Karena akhirnya beberapa tahun terakhir ini 3 tahun terakhir lah kalau menurut kita seorang cadar mulai eksis di gigs. Kalau dulu kan cuma dulu karena gigs metal. Iya, karena dulu orang band metal susah sekali diundang tuh. Iya betul. Kayak orang mau diundang di apa event di gigs all genre begitu. Orang aja aksi panggung model begitu ngapain undang betul begitu lah. Pakai ya dulu kalau bercerita tentang dulu dah. Betul. Tapi akhirnya maksudnya dengan begitu ada semangat DIY itu do it yourself untuk bagaimana orang baking panggung sendiri, fest sendiri, gitu gigs stage sendiri dan bahkan record label juga. Nah hari ini jadi sekarang lebih kayak berbaur. Lebih kayak berbaur. Jadi kalau tuh ada project kayak Alien Penumbra begitu, ya tuh kan bisa bermain di gigs hardcore pun tuh boleh main. Gigs punk tuh boleh main karena tuh post punk. Padahal anak juga. Orang ternyata anak punk. Karena dari DP pemikiran punk sekali coy. Sebenarnya itu bikin depresi punk rock. Depresi punk rock. Aduh. Gokil. Anyway ini kalau ini memang salah satu teman yang berkesan sekali sih. Maksudnya dari DP proses dari masalah zaman street pencarian jati diri. Bocil. Apa dulu masih melekat sekali itu image poser. Iyalah, orang kan poser. Itu yang salah satu kita mau bilang kalau tadi yang kalau dulu kalau orang lihat dia main metal, sekarang dia main dulu kan bisa dicap poser. Oh iya karena begitu. Kita karena main metal, karena nongkrong. Kalau di tongkrong pang mungkin belum. Padahal sebenarnya itu ya kalau sekarang orang berpikir itu kan orang pencarian. Dia kan nyaman aja soal di mana mau bergaul. Pergaulan tuh. Berupa kayak orang misalnya minum sini, orang sana nyaman. Oke, pindah begitu. Orang minum di sini.
Ketoranya nyaman, terus pindah di sebelah sini. Iya, pindah. Kalau nggak nyaman di sebelah sini, ya pindah di belakang sana. Iya toh. Gokil. Jadi sekarang aktivitas yang paling sibuk Muay Thai ini. Mana lah. Ya, Nah, jadi nairing. Dapat kita tahu ringan ringan. Itu apa buat ini cuma for ngana. Itu salah satu bentuk mungkin ngana mau iya sih menuangkan itu apa sumpek. Iya. Pengana hari-hari ya. Itu Pokoknya, penting ya. Ya penting karena kita belajar bahwa semua hal harus dilampiaskan. Betul. Daripada ngana pukul orang, lebih nggak pukul satu. Nah itu kayaknya Nah, iya. orang yang pukul orang kayaknya begitu tuh. Nah ada pewadah kayaknya. Jadi ya kita pesaran sih, ya kalau nengoni nak dapat wadah seni olahraga lah. Olahraga. Entah lari, entah apa, entah bela diri atau karate. Catur, ekstrim. Kalau catur kalau nggak suara pepuyang, gue nggak suka pukulan. Pukul lagi. Seamber tuh papan. Anjir. Seamber lagi itu papan catur. Malam ini torang shoot malam di kediaman Stefan Poto aka Cada sambil ditemani sedikit kehangatan yang semua habis ini. Yang semua habis. Gokil. Cuma setengah lagi. Ini sekarang kalau ngeliat gigs lebih banyak, lebih variatif, banyak band, bukan cuma satu genre. Iyo. Bahkan ada juga beberapa teman-teman berinisiatif bikin record label, kayak ada Mospit, ada apa lagi ya? Discovering. Iya. Dulu kan ada label gitu. Iya, ada label sendiri sama ini yang baru apa? Matias record label itu. Matlux. Iya, Matlux label ada lagi. Ada lagi. Apalah itu. Pokoknya bagaimana maksudnya nggak mau lihat perkembangan scene musik di Manado. Aduh itu kalau ada kemajuan stagnan atau ya kemunduran atau ya biasa aja begitu. Menurut kita justru maju ya. Kita setuju kita. Karena satu dorang melahirkan genre-genre yang baru yang nggak pernah ada dah. Betul. Itu satu. Kedua, dorang boleh bikin DIY record label itu. Yes. Itu salah satu hal yang bisa diapresiasi. Itu nggak pernah ada orang-orang yang pendahulu baking. Mungkin orang ada baking record label. Cuman kan di konteks orang sekarang kan lebih sulit lagi bikin record label. Orang harus kerja DP digital lah. Iya. Orang harus download TuneCore sih gratis tuh. Maksudnya orang harus daftar agregator lain lah for jadi label digital. Tapi itu siapa zaman sekarang nggak masih suka membari ribet kan begitu. Iya. Terus itu ribet sekali lebih kerja soalnya. Iya. Oke, jadi ini orang niat sekali. Itu salah satu kemajuan. Menurut kita kemajuan. Scene musik. Nah, menurut kita kalau di Manado ada kemunduran. Kemunduran itu nggak mungkin. Kita pernah juga beberapa kali diskusi dengan beberapa teman-teman juga pelaku scene juga, teman-teman tongkrongan juga. Terus orang bilang bahwa jangan, karena dari zaman dulu kiblat itu Jakarta Bandung, cuy. Perkembangan musik, industri itu Jakarta Bandung. Kita bilang bahwa Manado itu, terus kemari-kemari karena ada Makassar juga. Kita bilang Manado itu nggak bisa orang mau samakan dengan Jakarta Bandung, apalagi Jakarta Bandung, apalagi Makassar, maksudnya nggak bisa samakan dengan Makassar, apalagi Jakarta Bandung begitu. Karena tapi bukan berarti Manado itu nggak maju, bukan berarti Manado tak tinggal, tapi Manado punya arah sendiri. Kan ada kayak coba taruhnya Bali sama Jogja. Dia itu punya orang karakter sendiri di pada orang scene musik dah. Walaupun sebenarnya tersanter potong petalinga. Betul. Itu ada loh. Kayak kalau orang bilang terekspos dong. Kalau kita dengar musik punk misalnya rupa kita dengar Bali punk rock lah misalnya. Itu California sekali cuy. Oh iya. Ya, style. Iya, banyak ada di Disneyland, ada pokoknya band-band punk rock Bali. Jadi suasananya itu orang sangat-sangat California sekali. Kemungkinan di sana ada beberapa juga membaur dengan band-band metal, juga band-band death metal, rock and roll, rockabilly dan segala macam. Jogja punya warna sendiri dengan orang kesenian, kearifan lokal. Nah Manado punya dompet arah juga begitu, karena balik ulang rupa tadi juga di awal tong bahas, akhirnya ada gigs yang
bikin gigs emo night, hard or fest, Guest Day akhirnya sampai di Guest Day, Guest Day itu berarti kan eksplorasi musik itu solo agak luas, lebih luas lagi dan bukan orang-orang lama, ada orang-orang baru juga pas ya, dalam arti pelaku scene musik yang baru-baru juga, dan orang berani explore karena kalau dulu kan orang cuma badengar dan orang for mau diambil catatan, orang bukan cuma explore secara down live loh. Iya, rekam lagu, rilis album, sound, terus dan rilis album. Iya, semua dong pikirkan jadi dong pikirkan tematik. Orang live saja ada di visual, bla bla bla. Itu kan sesuatu yang memang serius. Dan soalnya ada gap-gapan. Iya. Zaman sekarang sudah ada gap-gapan. Semua orang bawa nih tentang dorang bawa nih tentang musik lain. Mau acara reggae, mau acara emo, punk, semua terlibat dan selalu yang dalam video wajah-wajah itu berarti kan saling solid. Oke, thank you Stephen, Ponto, Cada. Thank you. Akhirnya coy, apa yang anda mau sampaikan buat kawan Only Friends? Apa yang kamu sampaikan? Closing statement. Tadi tong ngobrol banyak. Bahkan kalau orang ini baking podcast bisnis, kayaknya daging semua. Kayaknya orang akan menang judul. Benar. Anjing. Apa yang mau disampaikan? Ya tadi maksudnya orang tadi kan so banyak sekali explore tentang musik, tentang personal, tentang apa ya kita so explore di sini, dengan Gary lagi so explore di sini. Jadi for teman-teman, for yang mau bermusik ya tetap bermusik lah. Itu wanipe wadah, itu wanipe apa ya istilahnya wadah for mengekspresikan atau melampiaskan apapun wanipe personalitas, wanipe alter ego, wanipe apapun yang wani rasa. Itu harus dilakukan lebih lanjut. Betul. Itu ada batas usia. Ada batas usia. Ada batas usia itu. Betul. Itu sampai tua pun lihat senior pun masih lakukan itu. Masih stay true. Stay true. Maksudnya yang menolak tua lah. Menolak tua. Nah, itu satu. Baru kedua, ya explore itu bukan cuma soal ini wanita genre, ini orang lain genre, itu enggak setuju. Itu enggak bisa begitu. Karena enggak bisa menutup kemungkinan bahwa Ngoni akan suka genre lain. Setuju. Terima enggak terima tetap pasti akan ke situ. Setuju. Karena kita aja anak mental main trik. Gokil. Namun untuk gue bilang itu. Gitar satu lagu kali ya. Alien apa Coffee Break. Coffee Break. Nama gitar. Bonus track for Ngoni coy. Bonus track. Apa yang lagu apa? Coffee Break. Bebas. Coffee Break. Lagu yang mana? Putus lagi tapi kita saat pangkwa. Sekali ya apa-apa. Pik. Ada. Marpik besar sekali. Pix wheel lah, boleh Pix wheel. Pik begini. Stem. Seumur teman-teman dia sampai dia rilis lagu dia belum pernah menyanyi Akang Furana. Baru kali ini. Coffee break. Coffee break yang mana? Bebas. Yang menyanyi Akang Furana juga. Angel.
thank you so much. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Cuma di ngobrol lah. Gary Only. Ya, ulang-ulang. Hitung.